Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you this morning? Ustazah harap semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tentunya selalu semangat untuk terus belajar. Adik-adik, bagaimana dengan puasanya? Apakah masih semangat? Alhamdulillah, semoga kalian terus semangat untuk menjalankan puasa di tahun ini. Pada kesempatan ini, adik-adik, untuk sementara waktu karena kelas 3 sedang menjalani ujian sekolah, maka harus menjalani belajar daring dan luring. Pada pembelajaran daring kali ini, kita akan membahas tentang ownership, tentang kepemilikan. Untuk itu, langsung saja kita mulai ya. Untuk yang pertama, kita akan review dulu pembelajaran kita di minggu lalu. Pada minggu lalu, kita telah belajar tentang have dan has. Mari kita ingat-ingat sebentar ya. Kapan kita menggunakan have dan kapan kita menggunakan has? Yang pertama, kita ingat-ingat dulu tentang subjek. Kata ganti orang. Subjek meliputi I, you, we, they, he, she, dan it. Oke. Itulah subjek di dalam bahasa Inggris yang telah kita pelajari ya. Kemudian, pada subjek I, you, we, they dikelompokkan menjadi satu. Sedangkan subjek he, she, dan it dikelompokkan juga menjadi satu. Apa gunanya pengelompokan tersebut? Nah, adik-adik, pada subjek I, you, we, they, subjek ini digunakan untuk menggunakan kata have. Sedangkan pada subjek he, she, dan it, subjek ini digunakan untuk menggunakan kata has. Oke, sebagai contoh, untuk yang pertama dari subjek I. Karena subjek I menggunakan have, maka contohnya, I have a little doll. Saya memiliki sebuah boneka kecil. Oke, next subject, you. Contohnya, you have a new bag. Kamu memiliki sebuah tas baru. Contoh yang ketiga pada subjek we atau kita adalah we have a cup of milk. Kita memiliki secangkir susu. Kemudian, subjek they, contohnya, they have a new friend. Mereka memiliki seorang teman baru. Itulah adik-adik beberapa contoh penggunaan have pada subjek I, you, we, dan they. Oke, next. Selanjutnya kita akan membuat contoh penggunaan has pada subjek he, she, dan it. Pada subjek he, contohnya, he has some cats. Dia mempunyai beberapa kucing. Pada subjek she, contohnya,
She has 2 pens. Dia mempunyai 2 pensil. Kemudian pada subjek it. Contohnya, it has a long neck. Dia mempunyai sebuah leher yang panjang. Oke, kira-kira hewan apa ya? That's great. It's giraffe. Hewannya adalah hewan jerapah. Oke, itulah review kita pada pembelajaran minggu lalu ya. Kita lanjutkan ke slide yang selanjutnya. Pada slide ini kita akan belajar tentang apostrof. Cara lain untuk menyatakan kepemilikan dengan menambahkan apostrof. Apostrof itu ditulis dengan tanda petik bagian atas, kemudian diikuti dengan huruf S. Sebagai contohnya, number 1, Selah's book. Oke, Selah's book. Di sini disebutkan Selah, nama seseorang. Kemudian, pada nama itu diberikan apostrof, tanda petik kecil di atas, kemudian huruf S. Setelah itu diikuti book, kata bendanya, yang artinya bukunya Selah. Number 2, the man's hat. Pada nomor 2, the man, someone's name, nama seseorang atau subjeknya, pelakunya. Kemudian diberikan tanda petik atas dan huruf S atau apostrof. Kemudian diikuti dengan kata benda. Kata bendanya adalah hat. The man's hat, yang artinya topinya laki-laki itu. Number 3, the girl's dress. Pada nomor 3, kira-kira mana yang menunjukkan someone's name atau nama seseorang atau subjeknya? Ya, the girl. Untuk itu, the girls diberikan tanda apostrof atau petik atas kemudian huruf S dan diikuti kata benda. Kata benda di sini adalah dress. The girl's dress, yang artinya gaunnya gadis itu. Number 4, mother's glass. Oke, mother's glass, yang artinya gelasnya ibu. Adik-adik, dari keempat contoh tersebut bisa kita simpulkan. Kemudian, contoh yang kelima, the horse tail, ekornya kuda itu. Oke, dari kelima contoh tersebut bisa kita simpulkan rumus untuk membuat apostrof atau untuk menggunakan apostrof adalah nama pemilik, kemudian ditambah dengan tanda petik di atas kecil, kemudian huruf S dan diikuti kata bendanya. Oke. Coba kita perhatikan nomor 5. The horse. The horse di sini adalah nama pemiliknya. Kemudian tail adalah bendanya. Karena the horse nama pemiliknya, maka the horse diberikan tanda petik kecil dan S. The horse tail, ekornya kuda itu.
Untuk yang selanjutnya, mari kita berlatih mengerjakan soal tentang apostrof ya. Number 1, bola Alice. Oke, bola Alice atau bolanya Alice. Bola milik Alice. Bagaimana cara menggunakan apostrofnya? Kita cari dulu namanya. Kira-kira nama pemiliknya apakah bola atau Alice? Ya, nama pemiliknya Alice. Untuk itu, Alice kita beri tanda petik, kemudian huruf S, kita kasih apostrof pada Alice, kemudian diikuti kata benda yaitu ball. Alice ball. Number 2, rumah pamanku. My uncle's house. Kenapa my uncle's yang diberi apostrof? Karena my uncle's adalah nama pemiliknya, sedangkan rumahnya adalah nama bendanya. Oke. Next, number 3, penggaris temanku. My friend's ruler. Oke. Number 4, ikan saudara perempuanku. My sister's fish. Number 5, komputer ayahku. My father's computer. Itulah adik-adik materi tentang apostrof pada pembelajaran kali ini. Pada sesi kali ini, adik-adik mempunyai tugas rumah ya, mengerjakan LKS halaman 36 pada task 3. Tugas dikirim ke Usandri ya. Cukup sekian adik-adik pembelajaran kita pada sesi daring kali ini. Apabila ada yang belum jelas, bisa langsung bertanya ya. Cukup sekian dari Ustazah. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.